Kisah selanjutnya, Ibu Nining menuturkan pengalaman hidupnya bersama sang putri tercinta. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini nomor 542, edisi 5-14 April 1995, dan berikut kisah selengkapnya yang akan diceritakan oleh Ibunda Nike Ardila. Segmen kedua, Keke ingin membahagiakan Mami. Di mata kami, orang tuanya dan kakak-kakaknya, Keke adalah gadis yang manja dan ceria. Kami hampir tak pernah melihatnya bersedih. Kalau saya tanya, "Neng, ada masalah apa? Kok lesu sekali?" Pasti jawabnya, "Nggak ada apa-apa. Mami tenang saja ya." Meski manja, Keke selalu berusaha menyenangkan hati kami. Kelahirannya sendiri pun sebetulnya adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Saya dan suami memang sudah lama berdoa memohon agar kami dikaruniai anak perempuan yang soleh dan menyenangkan hati orang tua. Maklum, dua anak kami sebelumnya adalah laki-laki. Saat itu kami masih tinggal di Kebon Siri, Bandung. Di sana banyak pramugari yang kos. Mereka cantik-cantik. Saya sering bilang ke suami kalau saya ingin anak kita gelis seperti anak-anak pramugari itu. Saking kepengennya kami untuk punya anak perempuan, segala usaha kami lakukan, termasuk memakai pancingan seperti nasihat dari orang-orang. Kebetulan bibi saya melahirkan anak perempuan. Anak itu kemudian kami asuh hingga usia 6 bulan. Tidak lama kemudian saya mengandung Keke. Selama kehamilan sampai persalinan, alhamdulillah semua berjalan lancar. Hari dimana Keke lahir pun tiba, tanggal 27 Desember 1975 di Rumah Sakit Ibu Emma Bandung. Lahirlah putri cantik yang kami harapkan. Kebahagiaan saya sungguh tak terlukiskan. Namun sayang, suami saya tak sempat hadir saat itu karena sedang bertugas di Jakarta. Saat saya mengabarkan anaknya perempuan, suami saya melonjak gembira. Sepertinya begitu Keke lahir, Keke sudah membawa keberuntungan. Contohnya, ketika jatah dari kantor suami hanya cukup untuk perawatan di kelas 2, tapi begitu Keke lahir, kami mendapat rejeki tambahan, hingga saya bisa pindah ke kelas 1. Seiring berjalannya waktu, Keke tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya. Namun yang berbeda, sejak kecil Keke suka dipotret. Tiap habis mandi, pasti dia selalu minta difoto. Kalau tidak dipenuhi, dia bisa menangis. Terkadang biar tenang, suami saya berpura-pura memotretnya. Kami sampai meledeknya, si Neng kecil-kecil sudah genit. Dengan mimik lucu dan suara cadel, dia menjawab, "Biarin, kalau Neng sudah besar, Neng mau jadi pragawati." Bakat menyanyi yang dimiliki Keke sangat menonjol. Atas saran dari beberapa orang, Keke saya masukkan ke Himpunan Artis Bandung di daerah Tegalega. Setiap ada hajatan atau perayaan di kantor ayahnya, Keke pasti tampil. Sejak itulah dia menyanyi. Meski sudah menjadi artis yang sukses dan terkenal, di rumah Keke tetap seperti anak-anak lain. Tiap pulang ke Bandung, Keke pasti telepon ke kiri kanan, mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah. Begitu teman-temannya sudah ngumpul, lagu metal pun disetel, dan tukang bakso tidak lupa ia panggil. Lalu mereka ngerumpi sambil makan bakso dan mendengarkan lagu. Tiap ke rumah, Keke selalu minta dimasakin. "Mami, bikin sambal dong." Memang, hobi Keke itu makan sambal.
biasanya dengan lauk ikan peda, tahu, serta lalap jengkol. Katanya dia sudah bosan makan di restoran, makanya tiap pulang dia pasti minta dimasakin itu. Kemanjaan Neng juga tidak berkurang. Dulu sering saat kami tidur, tiba-tiba Neng datang ke kamar. Minggir-minggir, Neng mau tidur di tengah, pintanya. Kalau dia sudah begitu, kadang kami goda dia. Gimana kalau nanti Neng sudah punya suami, terus diganggu sama anaknya seperti ini? Dia cuma menjawab, biarin aja, itu kan nanti. Yang penting sekarang Neng mau tidur di sini. Keke juga termasuk anak yang berjiwa sosial tinggi. Kalau memberi sesuatu, ia tak pernah bilang. Sering saya mengingatkan agar jangan terlalu royal tanpa perhitungan, tapi dia bisa saja berdalih, yang namanya rejeki itu datangnya ada saja, Mi. Kalau saya ingatkan dia untuk menabung demi masa depannya, dia bilang kalau urusan rumah tangganya adalah tanggung jawab suaminya kelak. Pokoknya Mami tidak usah khawatir, Neng tahu batasannya, bujuknya. Pada orang tua dan saudaranya pun dia sangat royal. Kalau papi atau mami tidak punya uang, bilang saja ya, katanya selalu. Memang Keke sering memberikan uang kepada kami. Tiap dapat rejeki, ia tak lupa pada kami. Malah beberapa kali dia meminta ayahnya untuk berhenti bekerja. Papi kan sudah tua, biar Neng saja yang menanggung semuanya, katanya. Kesuksesan Keke membuat kami bangga, namun seperti peribahasa, tak ada orang yang bisa menempuh dua jalan sekaligus. Begitu juga dengan Keke, keberhasilannya di bidang seni harus ia bayar mahal. Sejak terjun ke dunia showbiz, nilai pelajaran sekolahnya jadi menurun. Semasa duduk di bangku sekolah dasar, ia selalu masuk dalam ranking 5 besar. Tetapi setelah terjun ke dunia artis, rankingnya merosot sampai ke urutan 20. Tahun 1992, saat duduk di bangku kelas 3 SMA, Keke terpaksa berhenti sekolah dan tahun berikutnya ia terpaksa mengikuti ujian susulnya. Untungnya lulus. Suatu saat kelak, apa yang Keke jalani ini pasti membahagiakan hati Mami. Begitu katanya selalu. Janji untuk membahagiakan saya telah ia buktikan. Suatu kali, Keke mengajak saya ke Hong Kong bersama Rinto Harahap, Andi Maria Matalata, dan Direktur TVRI Aziz Hussein. Saat itu Keke mendapat undangan untuk ikut dalam sebuah festival. Selama di Hong Kong, saya merasa begitu bahagia dan bangga. Apalagi kala Keke naik ke panggung dan menerima penghargaan. Ya, mungkin itulah yang bisa Keke berikan kepada saya. Dan Keke telah berhasil membuktikan janjinya kalau ia ingin membahagiakan saya melalui caranya. Menurut Keke, semua keberhasilannya itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta kedua orang tuanya. Dan Keke juga pernah mengatakan niatannya untuk naik haji bersama dengan ibundanya. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, saya tidak ada apa-apanya. Kalau nanti saya punya uang yang banyak, saya akan membawa Mami naik haji. Saya ingin naik haji dengan Mami, kata Nike serius. Namun sebelum niatannya itu terwujud, Keke telah terpanggil untuk menghadap Sang Maha Kuasa. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Nantikan kisah selanjutnya di part yang ketiga. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.